Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat rahmat, karunia, taufik, dan inayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Dampak Negatif Media Sosial bagi Anak di Bawah Umur. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya mau bertanya nih Bapak, Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan pada kali ini, pernah nggak sih Bapak Ibu manggil anak-anak tapi tidak ada tanggapan, udah dipanggil berkali-kali tetapi tidak ada jawaban? Saat Bapak Ibu pergi cek melihat anak atau mungkin anak sudah tertidur, ternyata lagi sibuk nge-scroll HP berselancar di media sosial. Atau pernah nih gini kita lihat ya, atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami lagi ngumpul keluarga yang seharusnya ada tawa, canda, obrolan sesama anggota keluarga, tetapi semuanya sibuk main HP. Yang terdengar hanya suara HP saja. Kalau kita pernah mengalami keadaan seperti ini, berarti kita menghadapi masalah yang sama. Dan itu yang akan kita bahas kali ini. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkembangan teknologi saat ini membuat media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan anak-anak di bawah umur sudah sangat mengenal platform media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Media sosial memang memberikan hiburan bagi kita dalam memperoleh informasi, saling berbagi informasi. Namun, apabila digunakan tanpa pengawasan dari orang yang lebih tua dan tanpa kontrol yang baik, media sosial dapat memberikan negatif bagi perkembangan anak. Nah, tujuan pidato saya kali ini ialah untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai orang tua mengenai bahaya penggunaan media sosial yang berlebihan bagi anak-anak di bawah umur. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, media sosial dapat memberikan pengaruh besar terhadap perilaku dan perkembangan anak. Salah satu dampak negatifnya ialah menurunnya fokus belajar. Banyak anak menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan seharian dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam hanya untuk berselancar di media sosial, sehingga waktu belajar mereka berkurang dan prestasi akademik mereka pun menurun. Sering kan kita lihat anak-anak saat diajarin, mereka hanya melamun, tidak fokus, ditanya berkali-kali. Karena mengapa? Pikiran mereka hanya tertuju pada HP. Pikiran mereka, kapan selesai belajar? Aku mau main HP nih. Kapan selesai belajar? Udah gak sabar. Jadi mereka tidak fokus terhadap pelajaran yang sedang mereka pelajari saat ini. Atau nih kadang kita sudah bilang ke anak, Dek, ayo belajar. Tapi anak menjawab, bentar ya Bu, bentar ya Pak, 5 menit lagi. Padahal kita semua tahu 5 menit di media sosial itu rasanya hanya seperti 5 detik di kehidupan nyata. Tahu-tahu sudah 1 jam berlalu. Nah, selain itu, media sosial juga dapat memengaruhi kesehatan mental anak. Anak-anak jadi sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang mereka lihat di internet. Contohnya seperti anak-anak jadi tidak percaya diri. Pernah gak sih kita berpikir kenapa anak yang awalnya ceria dan percaya diri, tetapi lama-kelamaan menjadi minder? Salah satu penyebabnya bisa jadi karena mereka terus membandingkan diri dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Padahal apa yang ditampilkan di sana seringkali hanyalah sisi terbaik seseorang. Belum lagi saat ini berbagai bentuk kejahatan juga dapat terjadi melalui media sosial.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, menurut informasi yang dimuat dalam Alo Dokter, penggunaan media sosial secara berlebihan kepada anak dan remaja dapat menyebabkan gangguan tidur, kecanduan gadget, hingga memengaruhi kondisi emosional mereka. Selain itu, anak-anak juga rentan terpapar konten negatif seperti kekerasan, perundungan, bahasa kasar, dan informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Cirebon, dijelaskan bahwa pembatasan akses media sosial pada anak diperlukan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih sehat. Begitu pula penemuan yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Tan Busai juga menjelaskan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memengaruhi perilaku sosial dan perkembangan emosional anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena itu peran orang tua sangat penting dalam mengawasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur. Orang tua perlu membatasi waktu penggunaan gadget, memantau konten yang diakses anak, serta mengajarkan penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertanyaan saya sekarang, apakah media sosial adalah musuh bagi anak-anak? Oh, tentu tidak sebenarnya. Yang menjadi masalah utama bukan media sosialnya, melainkan bagaimana cara penggunaannya dan seberapa besar pengawasan dari orang tua. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa media sosial memiliki dampak negatif bagi anak di bawah umur apabila digunakan dalam pengawasan yang tepat, tanpa pengawasan yang tepat. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua harus lebih peduli dan aktif dalam mengawasi penggunaan media sosial anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap setelah mendengarkan pidato kali ini, kita semua dapat lebih memahami bahaya media sosial dan mampu melindungi anak-anak kita dari pengaruh media sosial. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.